Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah, bertempat di Kampus Taklim Makrifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah Kampus Taklim Makrifat, ilmunya berbeda dengan ilmu di tempat lain. Ya, sering saya sampaikan, ini bukan ilmu akal, ini ilmu roh. Makanya belajarnya harus lewati kematian. Makanya mesti baiat. Walaupun di luaran banyak baiat ini itu. Ini berbeda dengan yang di luaran. Nah, saya terangkan ya. Tetapi ini hanya berupa gambaran bagi Anda, karena hanya pelaku yang bisa mengerti, memahami ini. Dunia adalah baharu, diadakan dan nanti ditiadakan lagi. Di dunia, manusia adalah badan jasmaniahnya. Dan badan jasmaniah itu mempunyai gelombang sadar namanya akal. Pembaca virtual namanya panca indera. Ngolah pikiran dan interpretasi menjadi pengetahuan. Tapi itu dunia baru. Baru berarti terbarukan terus-menerus seiring dengan hukum ruang dan waktu, terpengaruh. Maka terbatas, tergambar dan terdefinisi. Itu sifat dunia. Maka dunia disebut juga kenyataan. Tapi kenyataanmu saat kau sadar. Nah, itu ya. Nah, kesadaran pun berlapis-lapis. Berarti kenyataan pun berlapis-lapis. Ada kenyataan di alam bawah sadar. Saat mimpi, rasanya nyata, betul ya? Setiap nyata di alam mimpi pun, saat kau mimpi, akalmu jalan enggak? Jalan. Panca indera fungsi? Berpikir. Padahal di alam mimpi. Tetapi mimpi itu akan hangus, hancur ketika kau terbangun. Ketemu nyata lagi, akalmu jalan. Jalan. Panca indera fungsi? Itu dunia ya. Jadi ada kenyataan di bawah alam sadar, ada kenyataan sadar, dan ada juga kenyataan di atas sadar. Nah, ilmu di Kampus Taklim Makrifat ini bukan ilmu bawah sadar, bukan ilmu sadar, tapi ilmu di atas alam sadar. Sadarnya kenyataan adalah akal ya, memakai kontrol pakai otak jasmaniahnya. Nah, kita di sini nggak memakai akal, tetapi memakai roh yang secara syariatnya harus melewati kematian yang disebut Nabi, mutu qabla anta mutu. Baru rohmu dibangkitkan atau diaktifasi. Ini ada peraga ya. Nah, mudah-mudahan gak ngeblak. Ya. Yang teliti ya, hati-hati ya. Ini dunia ya, ini dunia. Ini alam bawah sadar.
Ini alam di atas sadar. Tetapi dimanapun ini alammu terasa nyata, betul ya? Nah, ingat ya, ini dunia, ini kenyataan. Yang nyata yang asli sebetulnya yang ini, yang nyata yang asli. Karena dunia sifatnya baharu, dipengaruhi dengan hukum ruang dan waktu, maka harus terbatas, terdefinisi, dan tergambar. Ini yang asli, kenyataan. Di sini ada kenyataan, tapi kenyataan alam bawah sadar. Di sini pun kenyataan, tapi kenyataannya berbeda. Nah, kita yang di taklim ma'rifat itu di sini ya. Bukan dunia lagi. Ini ilmu dunia, ilmu akal. Mulai ilmu pengetahuan, matematika, kimia, fisika, dan sebagainya. Ini ilmu pasti. Ini sudah ilmu di bawah alam sadar. Di bawah alam sadar, standarnya adalah alam mimpi. Khayalan, boleh nggak di sini? Boleh. Angan-angan, harapan, pendapat, cerita orang, dogma, tapi belum pernah nyata kau buktikan, betul nggak? Nah, kau di alam nyata, maka jangan pakai standar yang alam bawah sadar. Itu baru ahli dunia loh ya. Nah, makanya biar tahu ya, inilah syariat di sini. Nah, ini jenis ilmu yang berbeda, yaitu hakikat. Ini sudah melewati batas ambang. Ini ada batas ambangnya ya di sini ya. Ini kematian. Ini di atas kematian. Makanya mesti lewat baiat mutu kebelanta mutu. Nah, bedanya apa? Di sini tadi kan saya bilang ada akal, ada otak, ada panca indera, ada pemikiran, ada interpretasi, ada pengetahuan. Di sini saya tanya, ada akal? Tidak ada. Ada pengetahuan? Tidak ada. Ada ilmu tetek bengek? Tidak ada, ya. Alam di sini di akhirat itu alam metafisika bagi sini, tapi metafisika ultra ya. Ini metafisika infra. Ini nggak kebayang. Akal nggak bisa memasuki dimensi akhirat, betul nggak? Akal hanya cocok untuk alam baru dunia. Sedang akhirat adalah alam kodim, maka harus memakai pembaca gelombang yang sifatnya kodim juga, betul ya? Bentar saya matikan ini. Nah, pemain akhirat yang asli itu yang ini. Inilah yang diajarkan di kampus taklim ma'rifat. Tapi rasanya kenyataan. Nah, ini bedanya pelan-pelan ya. Tapi nyatamu di sini ya, ini kan nyata kata Nabi, ya toh? Begitu kau mati ngeliat bahasa ambang, kau ketemu kenyataan loh. Ini nyata bagi yang telah mati, betul nggak? Tapi ini fata morgana bagi orang yang belum mati, betul nggak? Orang yang belum mati nggak bisa membayangkan, menggambarkan, angan-angan, nggak bisa tentang ini. Makanya tak sampaikan. Ilmu di kampus taklim ma'rifat gak bisa kau bayangkan. Karena kau harus mati terlebih dahulu. Tapi mati hakikat ya. Nah, tetapi yang mengalaminya naik ke sini ketemu kenyataan. Rasanya apa? Biasa saja. Nah, gak usah jauh-jauh, ini ada dalilnya, gak usah khawatir. Begitu kau mati, kau ketemu kenyataan yang lebih tinggi daripada kenyataan dunia. Dan kenyataan dunia yang selama ini kau anggap nyata menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Sama seperti kenyataan di alam mimpi, bangun dari tidur ketemu nyata lagi. Nah, setelah baiat dimatikan, kau ketemu nyata lagi. Semuanya kenyataan, tapi dimensinya berbeda-beda. Paham? Nah, kami jenis ilmu yang di sini. Nah, seorang pelaku
hakikat yang asli ya, dia sudah tidak memakai akal lagi. Maka hukum akhirat ada nggak akal? Nggak ada. Maka kalau nggak ada akal, saya tanya, ada nggak pengetahuan? Nggak ada. Maka perlu nggak diskusi? Tidak. Tanya jawab. Tidak. Ini full murni ilmu praktek. Yang kau praktek apamu? Rohmu. Ini akal, teori. Inilah ilmu syariat di sini. Ini ilmu hakikat. Syariat adalah teori, wacana, cerita, hukum, kaidah, norma, undang-undang, aturan, kabar, tulisan, lafal huruf. Tapi belum doing praktek. Kalau doing praktekmu harus rohmu. Karena manusia adalah roh, bukan akal. Akalmu tuh ketika kau hanya saat kau di dunia saja. Kau diberi akal supaya kau cari jalan untuk menuju akhirat. Maka kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Kafah itu jasmani dan rohani. Lah tinggian rohani ketimbang akal. Maka kau masuk ilmu rohani, akal mengikut. Maka menjadi rohani dan jasmani. Lengkap ya. Karena kau masuk akhirat saat kau masih hidup di dunia. Rohmu masuk akhirat. Jasmani mengikut gak? Ngikut dong masih hidup. Pelaku hakikat sebetulnya nggak perlu syariat agama. Karena apa? Kau pelaku hakikat kan sudah di alam hakikat. Jasmanimu otomatis ngikut. Saya beli air. Nah, karena tujuan kan saya air. Tapi air di dalam botolnya ngikut gak? Ikut. Ya mesti ngikut. Walaupun tujuan saya airnya apa botolnya? Airnya loh. Kalau tujuan saya akhirat, makanya kata Nabi, kalau kau ngejar akhirat, duniamu ngikut. Nah, karena apa? Ketika kau disiplin akhirat, akalmu nggak ada. Ketika akal nggak ada nggak syariat? Tidak. Pengetahuan? Tidak ada. Cerita? Tidak ada. Bacaan? Tidak ada. Diskusi? Tidak ada. Tanya jawab? Gak ono. Pelaku hakikat sudah tidak ada akal. Walaupun seolah-olah kayaknya berakal, tapi itu bukan akal di sini, tapi di kolbumu. Betul gak? Betul. Ya. Pelaku hakikat itu murni pelaku alam roh, tapi cuman orangnya masih hidup. Makanya di dunianya dia, syariatnya dia ngikuti yang dari akhirat. Seorang SMP sudah pasti bawa ijazah SD, betul nggak? Tapi nggak bawa ijazah SMA karena dia baru lulusan SMP. Tapi lulusan SMA pasti bawa ijazah SMP nggak? Ya pasti. Ahli hakikat, ya. Bedakan ya antara syariat ini sama syariatnya hakikat ya. Yang dimaksud ahli hakikat harus bersyariat itu syariatnya hakikat atau tarekat. Bukan syariat teori, bukan. Karena teori sudah nggak ada lagi. Di alam roh nggak ada teori, nggak ada lafal, nggak ada huruf, nggak ada wujud, nggak ada apa-apa, nggak ada bunyi, nggak ada apa. Kau hanya adaptasi gelombang. Tetapi tekniknya masuk akhirat kau pelajari saat kau di dunia, namanya ilmu tarekat. Jadi syariatnya hakikat, syariatnya ahli hakikat bukan syariat, tapi syariatnya hakikat atau disebut apa? Tarekat. Saya ulang lagi ya. Syariat itu teori ilmu dan sebagainya ilmu di sini ya. Tapi ada syariatnya hakikat. Syariatnya hakikat itu contohnya ya, garis gurumu, amalannya, kemudian sesuai enggak dengan kitab dan sebagainya, ilmiah apa enggak. Artinya apa? Sebelum kau memasuki alam hakikat, kau diajari cara prakteknya. Hakikat kan nyel akhirat, nyel roh, nyel kodim. Nah, dibahasnya saat kau di dunia sebelum praktek. Kalau kau mau ke Surabaya, kau harus ada kendaraan, ini kendaraannya,
ini SIM-nya, ini map-nya, ini gurunya. Kalau ada apa-apa ini solarnya, ini bensinnya. Nah, itu diajarkan sebelum berangkat. Paham ya? Nah, syariatnya hakikat itulah tarekat. Syariat dan tarekat itu sama-sama syariat. Cuman syariat itu syariat ini, syariat dunia. Tapi tarekat adalah syariatnya hakikat atau syariatnya akhirat. Jelas tuh? Jelas. Karena masih diomong. Nah, ketika kau di ilmu dunia, karena kau di dunia kan memakai akal dan ada pembaca virtual panca indera, maka dunia itu menjadi makrokosmos di luar dirimu. Betul gak? Nah, ini kan batas dunia kan ini batas dunia ya. Tapi ketika kau naik ke dimensi akhirat, tinggi mana dimensimu sama dunia? Tinggian dimensimu karena kau telah masuk akhirat. Maka dunia menjadi mikrokosmos di dalam dirimu loh. Di luarnya sudah lenyap, gak ada apa-apa. Masa ada seorang ulama itu, Buya Ardi. Saya nggak ngomong nama tertentu loh ya. Buya Ardi itu bapaknya ahli dunia ya. Itu kau harus kenal nama rohmu loh. Roh kau pakai bernama, wujud aja nggak ada. Bahkan Tuhan itu loh nggak ada namanya, betul nggak lo? Ayo, Allah di dunia ada namanya, betul nggak? Lah Allah di akhirat ada namanya nggak? Nggak ada. Ini kok ada-ada saja. Harus tahu rohmu, namanya rohmu, ya kan? Walah, emangnya, mohon maaf ya, dikiranya di akhirat ketemu makrokosmos lagi, betul nggak? Nggak ada makrokosmos itu. Yang ada cuma dirimu tok. Ya, di akhirat nggak ada apa-apa. Apa-apa nggak ada ya. Nggak ada apa-apa. Karena apa? Sudah masuk alam qadim. Di akhirat ada nggak jenis kelamin? Tidak ada. Laki perempuan? Tidak ada. Wujud, lafal, huruf, suara, rupa, nggak ono. Nama nggak ada. Nggak ada identifikasi sama sekali. Di situ nggak ada Allah, nggak ada. Nggak ada Rasulullah, nggak ada. Dirimu pun lenyap loh saat itu. Ayo. Dirimu pun nggak ada. Karena apa? Unlimited, undefinisi, undeskripsi. Gak terbatas, gak terdefinisi dan gak tergambar. Kok malah dinamai? Nama kan terbatas, enggak? Kalau nama gak terbatas, semuanya aura-aura dan sebagainya. Ya, kalau nama tertentu kan, berarti nama terbatas, enggak? Nama kan terdefinisi kan? Nama kan tergambarkan kan? Tuhan itu punya nama saat di dunia, disebut oleh ahli dunia. Lah kalau Tuhan di sini ada namanya enggak? Tidak. Nurnya pun enggak ada namanya, entah disebut Rasulullah kek, entah disebut Atman kek, Buddha kek, apa enggak ada. Karena akhirat itu alam qadim, sudah enggak ada apa-apa, enggak ada definisi, enggak ada deskripsi, enggak ada batasan. Paham ya? Nah, taklim ma'rifat ilmu di sini. Maka sama saya, jangan nanya pengetahuan. Aku seraro popo, ditakui opo garu. Besok makan apa? Mbuh. Habis ini rencananya apa? Enggak tahu. Saya tanya, di sini ada nggak benar salah di dunia? Ada. Baik buruk? Ada. Halal haram? Lah di sini ada nggak? Nggak ada apa-apa. Dan saya pemain ini. Jangan tanya jawab sama saya. Jangan diskusi. Nah, uraian-uraian di taklim ma'rifat itu bukan dari saya. Nur Allah mampirlah ke sini ya. Kemudian saya translate, saya transfer vibrasi dan resonansi berbahasa manusia. Saya sampaikan lewat uraian ataupun tulisan. Sudah, itu ya itu. Kau cocok telan, nggak cocok muntahin. Saya pun belajar dari kata-kata saya sendiri.
Karena kata-kata itu bukan dari saya. Saya pun ikut nonton. Kalau saya ngomong ini, saya ikut nonton ini. Cuman saya memakai kacamata mata saya, telinga saya. Cuman saya ini nonton. Ini bukan Mr. TM yang ngomong, cuman Mr. TM ikut nonton ya. Cuman pakai mulutnya Mr. TM. Pakai pandangan Mr. TM. Kan ada ayatnya itu, wa ma ramaita id ramaita walakinallahu rama ya. Di sini ilmu auto ya, nggak ada definisi, nggak ada gambaran, nggak ada batasan. Nah, ketika telah mencapai puncak, ya, kan ketemu segitiga sama kaki. Nah, pelaku ini sudah ada di puncak segitiga, yang ada hanya titik lenyap antara ada atau tiada. Itu tok. Kalau manusianya ada, Tuhannya nggak ada. Kalau dia tiada, Allahnya ada. Karena apa? Ini ada di saluran gelombang mutlak, bukan di saluran relatif. Kalau relatif ketemu ilmu terbatas, ada definisi, ada pengetahuan, ada kriteria, ada tanya jawab, ada diskusi, betul nggak? Karena relatif, pemain relatif beda sama pemain mutlak. Kalau pemain mutlak kan nggak ada angka-angka lagi, yang ada hanyalah antara 0 dan mutlak, betul nggak? Kalau aku ada, Tuhan nggak ada, karena tertutup gerhana akan diriku, maka saya syirik. Pemain hakikat yang asli syiriknya itu, kalau kau ada, dirimu ada, Tuhanmu nggak ada. Karena syarat beserta Tuhan adalah kau tiada, betul nggak? Tapi bukan mati ya, bukan mati kek, bukan. Yang mati adalah gelombang sadar akalmu. Berarti kau terbebas dari penjara duniamu. Berarti kau telah terbebas rohmu, betul nggak? Rohmu terbebas dari penjara jasmani, betul nggak? Nah, tadi syarat beserta Tuhan adalah kita harus 0 dan di saluran gelombang mutlak, betul nggak? Kalau ada teknik 0 tapi tidak di saluran gelombang mutlak, bisa nggak nyambung sama Tuhan? Nggak bisa. Atau kalau tidak 0 di saluran gelombang mutlak, ada nggak Tuhan? Juga tidak ada. Maka beserta Tuhan rumusnya adalah harus kau 0 dan di saluran gelombang mutlak, betul nggak? Itulah cara beserta Tuhan. Nah, ayatnya, jika kau tidak beserta Allah, ya, kau pasti beserta. Loh, ayat ini, ya, sedahsyat itu ya. Ahli hakikat sudah nggak mikirin pengetahuan. Dia siaga tinggi, jangan sampai dia terlepas daripada sambungan hubungan makrifatnya dengan Allah. Itu tok, wes gak ada pengetahuan. Dia menjadi subhanallah, manusia celupan Allah. Dia disuruh ngomong A, ya bilang A. Disuruh ngomong B, ya B. Jalan ke kanan, ke kamar mandi, suruh kamar mandi. Disuruh makan, ya makan. Itu karena Allah, bukan karena dia. Makanya dia tidak bersyariat ini lagi. Tapi syariatnya karena dibimbing Tuhan. Namanya disebut manusia celupanku atau subhanallah. Nah, tadi kan kalau nggak beserta Allah pasti beserta setan, betul nggak? Pernah nggak dengar kalimat Nabi? Sekejap saja kau lepas zikirmu, maka akan aku turunkan seekor setan masuk dalam dirimu, betul nggak? Baru sekejap. Berarti betul nggak? Kau harus stay tune di saluran gelombang mutlak itu dan kau harus 0, betul nggak? Masa ditanya pengetahuan? Pengetahuan di otak akal apa di roh? Otak akal. Otak akal. Tetapi ketika orang itu ada ngomong sesuatu, itu bukan dari pengetahuan, itu dari sononya, betul nggak? Karena ahli hakikat beserta Tuhan. Yang ngomong siapa? Tuhan. Ya Tuhan, bukan dia. Cuman dilihat orang ngomong cangkemnya dia, betul nggak? Pandangan dia. Yang ngomong itu bukan dia. Wa ma ramaita id ramaita walakinallahu rama.
Bukan dia Muhammad yang ngomong tapi akulah mulutnya. Bukan dia Muhammad yang memandang tapi akulah matanya. Demikian juga melangkahkan kakinya tapi akulah kakinya. Kalau ahli dunia ini pengetahuan pinter-pinteran, diisilah pengetahuan tentang baca Quran, tentang pengetahuan tentang nahwu, shorof, fikih, ya enggak? Kalau ini harus nol. Nah, saya tanya ya, di praktik ilmu kita, ya, coba ya, ketika beserta Allah, ya, berarti kan harus melewati fana, nol, betul nggak lo? Ya enggak? Loh, saya tanya, ketika fana, ada nggak pengetahuan? Tidak ada. Gak ono. Fana itu seperti orang mati atau seperti orang tidur. Akalmu nggak jalan deh. Tapi di sini pemain sini ngelewati fana, fananya bukan tidur seperti orang alam bawah sadar. Dia tidur tapi tidur di gelombang ultra ya. Makanya dia hilang. Masuk ke alam bening-bening. Atau dalam istilah tasawufnya namanya wukuf. Ya, saya tidak menerangkan kajinya. Saya menerangkan ilmiahnya. Gak usah protes ya. Wukuf adalah fana yang pertama loh. Fana saja sudah hilang semuanya loh, betul nggak? Nah, saya karena mau ada peraga, saya ini lagi. Nah, ini kan wukuf ya, ada di batas ambang, terhenti di sini. Tuhan masih di atas sono. Di atas wukuf ada kesadaran awal yang pertama. Nah, saya menerang ilmiahnya ya, gak menerang kajinya. Namanya murakabah itlak. Atau awal kau mengenal alam murakabah. Kau mulai sadar, tapi tidak bisa menguasai dirimu. Contohnya ya, tadi wukuf kan hilang. Hilang gak ada apa-apa. Kau tidak mati juga tidak tidur. Bangun-bangun kau jreng ya. Kemudian kau sadar. Tapi kau digerakkan Tuhan, dikuasai Tuhan. Sadar tapi nggak bisa menguasai diri. Hilang, lenyap. Yang ada adalah kau itu sadar, tapi kau dikuasai Tuhan. Itulah alam awal kau mengenal alam murakabah. Saya nggak pernah menerangkan kaji ya, tapi saya menerangkan ilmiahnya. Itu di atasnya fana. Saya tanya, ada nggak pengetahuan di situ? Tidak. Nggak ada. Yang wukuf saja hilang, makanya wukuf adalah istilah di rukun Islam adalah haji, intinya di wukuf. Kalau kau nggak ngerti rukun Islam, nggak lewati rukun Islam, kau nggak ngerti agama Islam. Di luar kan nggak tahu ada praktek wukuf ini, ada fana. Di atas fana baru ketemu bakok. Di atas bakok baru ketemu bakok billah. Itulah ahli ma'rifat yang sebenarnya. Setelah fana wukuf, ketemulah murakabah itlak. Di atas itu tadi murakabah itlak adalah kau sadar tapi nggak bisa menguasai diri ya. Bisa kan ya? Aku sadar ini, tapi mau bangun. Loh, kok nggak bisa ya? Loh, sadar kadang nggak bisa gerak. Kadang kita digerakkan Tuhan, jalan. Kita sadar. Ngomong A, B, C, D, sadar. Loh, tapi kok omongan itu omonganku ya? Iki siapa sih ngomong? Nah itu murakabah itlak ya. Itu murakabah itlak. Naik lagi, murakabah berikutnya adalah kita ketemu pandangan akan Tuhan. Loh. Dan itu ada di dalam dirimu sendiri, orang lain nggak tahu.
fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Loh. Kemanapun kau arahkan pandangan, situlah wajah Allah. Loh. Allah kabeh. Nah saya tanya, yang kenal Allah, yang kenal pandangan Allah, dia kenal Allah enggak? Kenal. Makanya dia tahu, loh kok iki ke Allah kabeh, karena kau telah ketemu wujudnya, ketemu gelombangnya, ketemu saluran channelnya, betul gak? Kau kenal, karena gelombangnya sama, kau kenali, ya. Kau hafal gelombang Rasulullah itu, makanya baru berlaku fa'aina matuwalu fasalma wajullah. Bukan pengetahuan, di alam itu ini sudah nggak laku. Pengetahuan itu hanya di dunia tok ini loh, ini tok. Di atas juga nggak ada pengetahuan. Maka ini hanya harus full praktek. Aku yakin. Nah, ayatnya ketika kau diberikan pandangan akan Tuhan adalah fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Nah, di saat itu saya tanya, ada nggak baik buruk? Tidak ada. Allah kok elek ya? Wes gak ada apa-apa. Bahkan saya tanya, iblis ada nggak? Tidak ada. Sudah nggak ada. Walaupun kau lihat wujudnya iblis ya, atau wujudnya apa-apa, yang kau lihat itu sebetulnya semata-mata Allah semua. Kalau sudah begitu, ada nggak pikiran jelek? Tidak ada. Kalau ada orang masih berpikir jelek, berarti dia pasti bukan ahli ma'rifat. Paham? Karena dia disucikan. Tapi disucikannya bukan lewat thinking, bukan lewat dogma, bukan lewat dibersihkan dari luar, bukan. Tapi manusia-manusia ruhania itu dibersihkan dari dalam. Tazkiyatun nafs. Bukan lewat wudhu, bukan. Wudhu itu membersihkan jasmani ya. Nah, kemudian diterangkan sugesti dogma, nah, itu masih sugesti untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Pembersihannya dari dalam. Karena kata Nabi, setiap kesalahanmu akan meninggalkan noda di kolbumu, betul gak? Dan saking banyaknya kesalahan anak Adam, kolbunya menjadi tertutup akan petunjuk Allah. Itu dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Kolbumu dari hijab akan kesalahanmu itu yang membuat kotoran kolbumu. Nah, nanti akan ada pembersihan di 7 lapis langit, itu tak di bawah lagi. Kita nggak di situ lagi, kita sudah murni di alam ini ya, di alam ini, di atasnya ini. Saya, Bang Bimo, semuanya main di situ ya. Jangan main di akal lagi, kau turun kelas. Kau itu punya alat seperti akal tapi bukan akal. Makanya kan sering saya sampaikan, jangan pakai ini ya. Bukan berarti orang gila, pakailah ini. Di sini pun ada seolah-olah ada akal, seolah-olah ada panca indera, ada pengetahuan. Bukan ini dunia, ini akhirat. Itu yang orang luar tidak ngerti. Gak bisa membayangin, ilmu kita gak ada yang bisa. Makanya saya ngomong dadedor, gak ada yang bantah. Betul gak? Padahal saya ngomong manis gak? Enggak. Gak ada yang bantah, karena apa? Mereka gak ngerti. Dan level kebenaran yang saya sampaikan dari dimensi yang di levelnya di atas mereka. Mereka gak bisa membenarkan, betul gak? Gak mampu, tapi bingung juga untuk menyalahkan, betul gak? Akhirnya apa? Gedek gak lo? Loh, ini kok ngene? Tapi ngono tok. Gak bisa nyalahkan toh? Tapi gak mampu membenarkan, betul gak? Wis padha ae. Loh. Ilmu di kamus taklim ma'rifat itu ada di level dan dimensi berbeda. Itu baru pandanganmu akan Allah. Itu muraqabah yang di atasnya awal tadi ya. Ada lagi muraqabah di atasnya lagi. Ayatnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada dimanapun engkau berada. Loh, tadi kan melihat Allah, betul gak ya? Sekarang loh. Ternyata semuanya adalah
Allah sendiri. Di luarmu ya Allah, di dalam dirimu ya Allah. Lantas di manakah dirimu? Hilang, lenyap. Lha ngono lho. Sing ngomong sapa? Allah. Sing ngrungokno sapa? Allah. Kuwabe Allah. Tapi kamu ada. Tapi Adamu itu bukan ada sifat-sifat manusianya. Tapi kau ada karena sifat-sifat ilahiyah. Nah yang ada cuma Tuhan saja. Nah pada saat itu Tuhan itu siapa? Ya dirimu itu. Pada saat itu ya. Coba ya. Allah adalah Maha Roh. Kau adalah Roh. Ketika waktu di baiat di alam kandungan, kutipkan sebagian rohku. Berarti manusia adalah bagian dari roh Allah, betul gak? Dia Maha Roh, kau adalah roh, betul gak? Maka siapa dia, siapa kau? Kau adalah roh. Dan Allah adalah puncak tertinggi rohmu sendiri, betul gak? Maka ketika kau mendaki, siapa yang ada di ujung puncak? Ya kowe dewe. Sapa iku? Rohmu dewe yang telah mencapai puncak tertinggi. Nah, roh tertinggi siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi gak boleh diomong. Begitu diomong dipenggal kamu. Ilmumu telah paripurna. Wes gak ono awal, gak ono akhir, gak ono elek, gak ono apik. Selesai. Kamu hanya menjadi manusia, khalifah celupan Tuhan. Disitulah berpula kau menjadi manusia khalifah di dunia. Kenapa? Kau di dunia kan, di dunia jasmanimu kan, tapi kan terkontrol oleh Allah langsung. Kau menjadi wakil, utusan, atau apa? Ini ja'ilu khalifah, ya betul gak? Di dunia, betul gak? Apa itu artinya? Saya nggak paham. Seorang khalifah, sesungguhnya engkau. Ya, sesungguhnya engkau dijadikan seorang khalifah di muka bumi itu kak ya? Bagi siapa? Bagi dirimu. Nah pertanyaannya, saat kau diberikan pandangan akan Allah, fa'ainama tuwalu fasama wajullah ya, semuanya ternyata Allah. Tak takoni, ada Nabi Muhammad? Gak ada. Ada malaikat Jibril? Gak ada. Ada iblis? Gak ada. Pengetahuan? Gak ada. Dan ini praktek. Mulai wukuf ke atas sudah alam karunia ya. Gak bisa dicari. Kau hanya kerjakan rukun syarat menjolok Rahman Rahimnya. Selebihnya itu prerogatif Tuhan. Top down. Makanya kenali, hafalkan gelombang channel Allah tadi. Maka dimanapun kau berada, channel itu terus. Selain itu pasti bukan Allah. Allah adalah mutlak. Maka kau harus zero agar mutlak itu hadir. Zero bukan positif, zero bukan negatif. Positif seorang malaikat pun ternyata bisa menjadi iblis, betul nggak? Maka positif dan negatif pun ternyata iblis. Kamu nggak usah positif, nggak usah negatif, kau nol saja. Tuhanmu hadir. Kau di mana? Lenyap, fana, baru bakok, kemudian baru bakok bila. Wes gak ono elek, wes gak ono dulu, gak ono sekarang, gak ono akan datang. Itu baru fa'ainama tuwalu fasamma wajhullah. Apalagi wahwa ma'akum ainama kuntum. Wajahmu mewakili wajah Allah. Tingkah lakumu mewakili tingkah laku Allah. Hati-hati nak donya, makanya kau dijadikan khalifah. Wakil. Yang mewakili sifatnya, yang mewakili wajahnya, yang mewakili visi misinya Rasul. Nah, pada saat itu wali nggak dia? Wali. Walaupun gak disebut wali atau disebut wali gak penting. Wes gak butuh pengakuan, wes gak ono. Di saat itu ketika orang fana, dipuji orang sama dimaki orang, beda nggak?
Podo wae, fana itu apa sih? Hilang. Kau ibarat mati, kau ibarat tidur, itu baru fana. Lah ini di atasnya fana. Mulai murakabah itlak. Dalil pertama, dalil kedua. Saya tidak menerang kajinya ya, saya menerang ilmiahnya. Maka ketika kau berhampir akan Allah ya, jangan berharap kau bisa berhampir atas kemauanmu. Ingat ya, ini ada alam dimensional tadi ya. Kau di dunia gak mungkin bisa bottom up ke atas, betul gak? Kecuali ditarik dari atas kepada dirimu dan ditarik ke atas, betul gak? Baru bisa naik ke atas. Karena apa? Dari dimensi rendah gak mungkin bisa naik ke dimensi tinggi. Beda alam. Kau dari dunia masuk akhirat gak mungkin dengan praktek meditasimu. Gak mungkin, beda alam. Makanya di dalam Asy-Syura 52 hanya yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Karena apa? Dipilih Tuhan lewat Rasulnya. Makanya kami, bukan aku ya, bukan aku Allah loh ya, tapi kami. Berarti antara Allah dan Rasulnya memilih manusia-manusianya. Ayatnya ada nggak? Ada toh? Ada. Demikian juga kau terizinkan masuk ke alam fana. Nah, masuk ke alam murakabah itlak. Masuk ke murakabah dalil pertama, dalil kedua, bakok bila, itu karena karunia Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, bukan karena kau hebat. Batas hebat itu di sini loh. Dunia, pengetahuan, tanya jawab, diskusi. Para pelaku ahli sini nggak ada teori, nggak ada pengetahuan, yang ada dia beserta Tuhan. Rumus syariat sudah nggak berlaku lagi. Pengetahuan nggak berlaku lagi. Golek ono ayate, dalile, nalare. Kira-kira gambaran seorang Nabi Ibrahim nyembelih anake, syariat mana yang membenarkan? Ayo. Ayo. Nabi Musa mengajari Nabi Khidir mengajari Nabi Musa. Cari syariat agama mana yang membenarkan. Ketemu anak kecil digorok, ketemu perahu dibolongi, bangunan dihancurkan. Syariat mana yang membenarkan? Saya tanya. Islam membenarkan enggak? Enggak. Nasrani membenarkan enggak Nasrani? Enggak. Enggak mungkin. Tapi ada. Nah, inilah pelaku di sini. Nah, bedanya apa? Pelaku ultra karena yang naik dimensinya bukan naik fenomenanya ya. Sebentar ada telepon. Assalamualaikum Mbak Adi. Jam 10 sudah di bandara ya Mas? Oke, siap-siap. Ini sudah dijemput sama Mas Yasir. Sudah? Oh, bukan, masih OTW ke sini. Rencana kami jam 9 berangkat dari sini. Oke, terima kasih Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi Aminullah ya. Kawan saya ya. Saya sebut kawan karena saya belum kenal ya, belum kenal mendalam ya. Nah, saya lanjutkan ya. Pemain ultra yang naik dimensinya X per X di sini, naik ke Y per Y, naik ke Z per Z. Nilainya sama nggak? Sama-sama 100%, sama dengan konkret, ketemu kenyataan. Mereka pemain ultra rasanya biasa-biasa saja. Bisa jadi dilihat orang sakti, dia nggak tahu. Nabi Ibrahim nggak merasa sakti, betul nggak? Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Ibrahim waktu diancam akan dibakar, dia pun takut. Tapi Allah yang di dalam kolbunya itu membisikkan sesuatu ya, lewat gelombang nur ya. Wes melbu begini. Nah, karena Nabi Ibrahim fana, ya dileboni wae nurute. Loh, adem. Loh. Bagi Nabi Ibrahim, beliau nggak merasa sakti. Orang lain melihatnya sakti, itu enggak? Sama seperti Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dan sebagainya. Bagi beliau nggak ada apa-apanya, biasa saja.
Mr. TM pun gak merasa sakti itu gak? Tapi kata orang sakti Mr. TM. Ya bodoh amat, saya kan gak rasa apa-apa, betul gak? Kalau ada sakti yang tergambar oleh akal, berarti adalah metafisika alam bawah sadar, betul gak? Kalau metafisika di atas alam sadar, berarti orangnya tidak merasa sakti. Biasa. Dilihat orang dia bisa menyeberang lautan. Enggak. Yang aku lihat tanah lapang ya, aku jalan saja. Biasa saja. Enggak ada saktinya apa-apa, enggak ada saktinya apa-apa. Karena apa? Dia ketemu kenyataan. Agama itu fakta, nyata, realita. Dan karena jamnya telah mendekati pukul jam 8, saya siap-siap karena mau berangkat ke Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan lanjut ketemu dengan Pak Adi Aminullah ya. Pak Adi siapa nama Jawanya itu? Lupa saya. Adi Kusumo. Pak Adi Kusumo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.